Paling tinggi seberapa kan bisa lihat? Misalnya tambang aja dalam polanya mereka kan, misalnya di kawasan hutan, seharusnya ada tanaman ditebang, kemudian dikupas tanahnya baru digali ke batu bara. Makanannya lah. Allahu Akbar. Bumi Antasari akhirnya tidak kuasa lagi menampung curahan air langit. Sepanjang pekan kedua Januari ini, hujan terus mengguyur Kalimantan Selatan. Air di daerah aliran Sungai Barito pun tak terbendung lagi, meluap ke segala penjuru. Dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, 11 diantaranya terendam banjir. Jalur antar provinsi yang menjadi urat nadi perekonomian dan aktivitas warga lumpuh. Kerugian akibat bencana banjir ini ditaksir mencapai 1,3 triliun rupiah. Tingginya debit air menyebabkan sebagian jalur transportasi darat terputus. Beberapa wilayah bahkan masih sulit ditembus, hingga menyulitkan evakuasi dan penyaluran bantuan bagi korban banjir. Karena akses menuju ke desa-desa yang sekitar wilayah Martapura ini aksesnya hanya lewat sungai ini. Tidak ada akses darat lagi, Pak. Oh, ya. Sampai ke Benteng, Sungai Rangas, semuanya aksesnya dari sini. Banjir di Kalimantan Selatan di awal tahun ini sungguh luar biasa. Lebih dari 66.000 rumah warga terendam, 342.000 jiwa turut terdampak, hingga menelan 21 korban jiwa. Disebut-sebut menjadi bencana terbesar sepanjang sejarah di Borneo Selatan. Kendalanya begini, ini persoalan banjir ini kan terjadi bersama-sama. Ketika terjadi bersama-sama, kita banyak kendala, karena apa? Daerah yang kita tuju itu ada yang terisolasi. Tenaga kita waktu itu kan belum terpadu betul, sehingga ada keterlambatan-keterlambatan. Itu yang pertama. Yang kedua, di Kabupaten HST, kenapa jadi korban lumayan banyak? Ini karena waktu itu jembatan putus. Jembatan putus sehingga kita tidak bisa mengevakuasi. Desa Sungai Rangas di Martapura Barat, Kabupaten Banjar, juga tidak luput dari terjangan banjir. 10 hari sudah warga berada di pengungsian. Saat sore tiba, sebagian dari mereka pulang untuk menengok kondisi rumahnya. Oh, pecah kacanya, Pak. Hati-hati. Hati-hati. Pada sepatu lusuk. Hati-hati. Keluarga hampir satu malam itu anunya hujannya, Terus airnya terus tambah lagi deras. seberapa Bapak waktu meninggalkan rumah ini? Air seberapa tingginya? Segini, nggak pinggang. Air saya ninggalkan ini. Terus berarti Bapak ngungsi, harta benda tetap di sini? Tetap, nggih, ngumpul kita aja yang keluar. Nggih. Yang penting selamat ya, Pak? Selamat, nggih. Di Kecamatan Martapura Barat, banjir juga melanda Kampung Melayu Mekar. Sudah setengah bulan lamanya, air tidak kunjung surut. Lokasi desa Kampung Melayu Mekar memang hanya berjarak 3 meter dari bibir Sungai Martapura. Itu sebabnya desanya lebih dulu tergenang banjir. Kan airnya kan datangnya tuh tiba-tiba malam hari. Jadi kita mau benahin rumah nggak bisa.
Sewaktu kita tidur kan terkejut, oh kenapa rumah jadi berair. Terus langsung keluar badannya aja, nggak memikirkan harta benda lagi. Yang penting selamat. Iya, yang penting kita yang selamat. Ya, itulah kondisinya sisa-sisa banjir. Bencana banjir Kalsel di Januari tahun ini mendapat perhatian langsung dari orang nomor 1 di negeri ini. Presiden Joko Widodo bahkan menyebut banjir ini merupakan yang terbesar dalam 50 tahun terakhir. Curah hujan yang sangat tinggi, hampir 10 hari berturut-turut, sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik, sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air, sehingga memang meluap di 10 kabupaten dan kota. Curah hujan dan dampak dari fenomena alam La Nina disebut pemerintah sebagai penyebab banjir besar di Kalimantan Selatan. Namun faktanya, sebenarnya bukan baru sekali ini saja banjir melanda provinsi ini. Data di laman Geoportal Kebencanaan Indonesia mencatat, tahun lalu terjadi 10 kali banjir di provinsi ini. Begitupun di tahun-tahun sebelumnya, data berbicara banjir sudah menjadi langganan yang setiap tahun mampir di Kalsel. Boleh jadi, banjir besar hanyalah persoalan menunggu waktu saja. Wahana Lingkungan Kalimantan Selatan menengarai beratnya beban ekologis menjadi pemicunya. Bab hampir 70% daratan Banua sudah dikapling-kapling untuk konsesi, mulai dari izin tambang, perkebunan, tanaman industri, hingga pengusahaan hutan. Beratnya beban konsesi yang ada menyebabkan alam tidak kuasa lagi. Banyaknya pembukaan lahan untuk industri ekstraktif menyebabkan daya dukung ekologis bumi Borneo Selatan terus merosot. Hal yang merah ini adalah izin tambang. Jadi tadi yang Kalsel yang kosong tadi, kita isi izin tambang ternyata juga luar biasa nih. Ini bahkan data kita ini 33% sudah menguasai Kalimantan Selatan. Kemudian kita overlay dengan perizinan perkebunan kelapa sawit. Nah, yang hijau ini, nah ini kemudian kelapa sawit. Jadi bisa kita melihat semua di Google Map ini bahwa Kalsel dengan total luas hampir kurang lebih 3,7 juta hektar, 50% itu sudah dibebani izin tambang dan izin perkebunan kelapa sawit. Belum HTI, HPH, dan illegal logging dan lain-lain. Dari aspek luas, izin pertambangan batu bara mendominasi, menguasai 33% dari total luas 3,87 juta hektar. Maklum saja, Provinsi Kalsel memang dikenal sebagai produsen sekaligus memiliki cadangan batu bara terbesar kedua di Indonesia setelah Kalimantan Timur. Hingga 21 Januari tahun ini, tercatat ada 212 izin tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Celakanya, perusahaan tambang batu bara di bumi Banua juga banyak disorot miring. Tingkat kepatuhan perusahaan dalam menjalankan usaha penambangan yang berkelanjutan dinilai rendah. Salah satu ukurannya adalah mereklamasi lubang bekas tambang.
Hingga saat ini, masih banyak area bekas tambang batu bara yang dibiarkan menganga. Bahkan selain bencana ekologis, kalau kita zoom out misalnya bagaimana di Google Map, misalnya di mana sih lubang-lubang tambang yang sampai sekarang juga belum ditutup. Selain menyebabkan bencana juga kita tahu misalnya di lokasi ini, salah satu perusahaan di Kalimantan Selatan ini tahun kemarin, yaitu tahun 2020, bahkan menimbulkan dan menyebabkan korban jiwa. Jadi ini reklamasinya seperti apa? Jadi sampai sekarang juga seharusnya negara bertanggung jawab. Dan kalau yang lebih masif sebenarnya lubang-lubang tambang yang menurut Walhi lebih masif itu ada berada di mana sih? Ya sebenarnya hampir semua kabupaten kota, ya kan, kalau kita lihat nih kan, nah, ini kan nah, izin-izin tambang juga nih kan, berarti sudah masih aktif ini. Lubang-lubang bekas tambang yang tidak segera direklamasi juga telah menelan korban jiwa. Kasus teranyar terjadi Juni 2020 lalu. Lubang bekas penambangan PD Bara Marta menelan korban. Berdasarkan data citra satelit yang dimiliki Walhi Kalsel, lubang tersebut sudah terdeteksi sejak tahun 2018 silam dan hingga saat ini kondisinya masih terlihat sama. Kami menelusuri keberadaan lubang maut yang berada di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar. Kawasan ini masuk dalam konsesi PD Bara Marta. PD Bara Marta tidak lain adalah perusahaan daerah milik Kabupaten Banjar. Perusahaan ini mengantongi konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara atau PKP2B sejak tahun 1998 dengan luas mencapai lebih dari 7.000 hektar. Pihak Bara Marta mengakui lubang tambang menjadi hal yang tidak terelakkan bagi setiap kegiatan penambangan. Itu memang untuk pasti ada lubang terakhir yang memang tidak ditutup, karena dari awal kan digali dulu, ditutup lagi ke berikutnya, ditutup lagi berikut sampai memang menyisakan lubang terakhir. Tapi kan kita meminimalisir dampak lingkungannya. Tapi kalau yang banyak lubang itu artinya tidak mengikuti kaidah yang benar. Kalau sampai banyak lubang karena pasti tinggal satu aja tuh. Lubang bekas tambang atau void sudah lama menjadi sorotan para pemerhati lingkungan. Komitmen perusahaan menutup kembali bekas lubang tambang dan mereklamasi dinilai rendah. Padahal dua hal ini hukumnya wajib bagi perusahaan. Setiap kegiatan penambangan wajib menyusun rencana reklamasi dan penutupan setiap 5 tahun. Namun nyatanya, lain aturan, lain juga fakta di lapangan. Dari pantauan udara bisa terlihat, lubang-lubang bekas tambang menjadi kolam-kolam raksasa. Jaringan advokasi tambang mencatat, hingga saat ini terdapat sedikitnya 814 lubang bekas tambang di Kalimantan Selatan. Jangankan menutup dan mereklamasi ceruk bekas galian, para pengusaha tambang saja malas menyetor dana jaminan reklamasi. Dari tahun ke tahun, setoran jaminan reklamasi selalu menyisakan tunggakan. Dana jaminan reklamasi sejatinya adalah bukti atau bentuk kesungguhan perusahaan tambang untuk bisa dan sanggup melakukan reklamasi pasca eksploitasi tambang. Dana ini wajib disetor ke pemerintah dalam bentuk deposito, bahkan sebelum perusahaan melakukan kegiatan eksploitasi. Dari tahun 2014 kami melakukan pendataan begitu terhadap kepatuhan penempatan jaminan reklamasi pada IUP-IUP yang diterbitkan oleh daerah. Dengan kemudian kami juga setiap tahun melakukan supervisi, artinya melakukan koordinasi khusus terkait dengan
pelaksanaan reklamasi pada IUP-IUP tersebut dan kepatuhan terhadap penempatan jaminan reklamasi, maka terhadap IUP-IUP yang direkomendasikan tadi karena tidak patuh dalam hal melaksanakan reklamasi, menempatkan jaminan reklamasi, ada kemudian atau yang tumpang tindih dengan kegiatan lain ya, dalam hal itu provinsi mencabut izin-izin tersebut ya, untuk kemudian mungkin areal itu nanti bisa ditawarkan kepada yang lebih pada perusahaan-perusahaan yang lebih komitmen di dalam menjalankan lingkungan. Catatan buruk tata kelola penambangan batu bara secara umum juga bisa terlihat dari temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Data ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2019 menyebut dari 4.726 perusahaan pemegang IUP, hanya 282 perusahaan yang sudah menempatkan dana jaminan reklamasi. Maka kita akan beri peringatan berjenjang melalui sanksi diawali dengan peringatan secara tertulis, peringatan 1, 2, 3 dengan batas-batas waktu yang telah tertuang di dalam peraturan, yang kemudian nanti bila dengan surat peringatan juga tidak dilaksanakan, maka akan ada sanksi penghentian sementara. Yang kemudian apabila dalam waktu yang telah diberikan untuk penghentian sementara juga tidak dilaksanakan kegiatan reklamasi tersebut, maka bisa sampai dengan pencabutan izin. Tapi pernah ada, Bu? Pernah, ya. Karena tidak melaksanakan reklamasi. Sementara perwakilan BPK Kalimantan Selatan juga pernah melakukan audit dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan penambangan batu bara. Temuan tahun 2007 menyebut 64% konsesi batu bara di Kabupaten Tapin berada di sepanjang hilir daerah aliran sungai. Kabupaten Tapin adalah salah satu wilayah yang tiap tahun langganan terjadi banjir. Yang paling menonjol itu yang terkait kemungkinan, ya saya tidak bisa menyimpulkan apakah hasil pemeriksaan BPK itu yang terkait dengan lingkungan ini bisa ada korelasi dengan banjir yang sekarang, tapi minimal hasil pemeriksaan BPK itu ada salah satunya para penambang itu tidak melakukan reklamasi. Pemerintah daerah belum mengenakan jaminan reklamasi kepada para kuasa pertambangan maupun KP2B. Nilainya cukup besar waktu itu, saya lihat di laporan itu ada 282 miliar, itu tahun 2007. Audit lingkungan dan kepatuhan kala itu menghasilkan 11 temuan pemeriksaan yang menggambarkan betapa rendahnya komitmen perusahaan pemegang IUP. Nah, sebenarnya kalau sudah ada kejadian ini, BPK akan melakukan lagi seperti ini nggak sih? Mungkin akan menjadi pertimbangan ya, pertimbangan bagi kami untuk merencanakan pemeriksaan terkait dengan lingkungan ini. Tapi mungkin kami akan koordinasi dengan pusat terlebih dahulu bagaimana nanti efektivitas hasil pemeriksaan ini jika itu dilakukan. Banjir besar yang melanda Kalimantan Selatan sejatinya adalah momentum untuk mengoreksi dan memperbaiki tata kelola sumber daya alam negeri ini. Bukan sebaliknya, saling bantah, membela diri, dan kepentingan setiap pihak. Sebab bagaimanapun, pemanfaatan sumber daya alam secara serampangan hanya akan menyisakan kerugian dan bencana di masa depan. Dampak lingkungan ini bukan hanya di generasi kita yang menanggung, tapi sampai ke generasi kita selanjutnya. Jadi dampak lingkungan, kejahatan lingkungan ini berdampak terhadap lintas generasi. Nah itu yang terakhir adalah buktikan bahwa kita serius bernegara. Kita ini masih NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Negara Kesatuan Republik Investor. Metro TV